remaja masjid nggak gaul gitu, nggak kekinian lah gitu. Saya juga pernah berpikir kayak gitu. Betul kan? Jadi disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Halo Sohib Jakpus, kita ketemu lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Dan ketemu lagi bersama saya Bang Iman yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Dan Sohib Jakpus, kita sekarang udah masuk di bulan puasa nih, di bulan Ramadan. Gimana kabarnya puasanya Sohib Jakpus? Mudah-mudahan lancar selalu ya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan lancar sampai akhir nanti, sehingga kita semua bisa mendapat predikat terbaik sebagaimana dalam Quran 183 bahwa buah hasil dari orang-orang berpuasa yang menunaikan ibadah dengan sempurna adalah takwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, berhubung dengan edisi puasa kali ini, tim J Podcast juga kali ini menghadirkan salah satu perkumpulan remaja masjid, dan kebetulan remaja masjid itu bisa kita namakan atau bisa kita perhitungkan sudah ada dalam kancah bukan hanya lokal Jakarta Pusat atau Jakarta, bahkan sudah nasional. Remaja masjid itu adalah remaja Islam Sunda Kelapa, yaitu Rizka. Dan sekarang kita sudah menghadirkan ketua dari Rizka tersebut, yakni Mas Akis. Mas Akis. Halo, ya. Assalamualaikum. Saya nyapanya apa nih? Ya, Bang Iman aja kita. Itunya ke pernah Sohib Jakpus. Oh, Sohib Jakpus, siap. Halo, Assalamualaikum Sohib Jakpus. Saya Akis. Saya alhamdulillah untuk tahun ini saya diamanahkan sebagai ketua Rizka tahun 2023-2024 gitu. Baik. Nah, itu ya. Sohib Jakpus itu adalah sekilas tentang Mas Akis yang kini menjabat ketua Rizka. Sedikit sebagai pembuka, Mas bahwa remaja Islam Sunda Kelapa yaitu yang berada di Masjid Agung Sunda Kelapa ya, yang berada di jalan Taman Sunda Kelapa ya. Jakarta Pusat, Menteng. Dan eksistensi Rizka ini sudah sangat lama ya, dan sampai sekarang. Oke, Mas Akis, langsung saja kita mulai. Oke. Gitu. Bisa dijelasin Mas Akis bahwa Rizka itu kapan mulai berdiri? Wah, kalau berdiri itu saya kebetulan masuk Rizka itu tahun 2019 ya. Cuma cerita-cerita Rizka itu dari rumah saya kan di daerah Matraman, jadi cerita-cerita Rizka itu udah ada sejak saya kecil gitu. Bahkan tetangga saya pun juga tahu kalau saya pakai jaket Rizka di sekitar rumah saya, Bang, tuh ada tahu lah bapak-bapak, ibu-ibu gitu yang tahu, wah ini masuk Rizka gitu. Nah, jadi ternyata pas saya cari tahu pun Rizka itu ternyata sudah berdiri cukup lama gitu, dari zaman kalau dengar dari cerita-ceritanya alumni itu dari zaman Pak Harto dan sebelumnya gitu, Bang. Jadi Rizka ini sebelumnya itu adalah perkumpulan pengajian muda-mudi Jalan Subang di daerah. Di situ kan di sekitar Masjid Agung Sunda Kelapa itu kan dulunya disebutnya Jalan Subang gitu, Bang. Terus 1969 itu hanya ada muda-mudi Jalan Subang, pengajian muda-mudi Jalan Subang. Terus di situ ada tempat yang akhirnya berdiri Masjid Agung Sunda Kelapa di tahun 1971. 1971 itu berdiri Masjid Agung Sunda Kelapa di situ resmi. Terus akhirnya yang tadinya muda-mudi pengajian muda-mudi Jalan Subang ini mengakuisisikan mengatasnamakan Rizka untuk
berdiri gitu di tahun 1974. Jadi perkumpulannya itu udah ada di 1969 gitu. Tapi nama Rizkanya pun terbentuk itu di 1974 dan sampai sekarang, Bang. Cikal bakal atau bibitnya itu sudah ada ya? Udah ada perkumpulan-perkumpulan. Jalan Subang tadi, berdiri Masjid Sunda Kelapa dan akhirnya bersatulah dengan pengurus masjid sehingga terbentuknya Remaja Islam Sunda Kelapa tahun 74 ya? 74 betul. Jadi tuh kalau dengar dari cerita alumni itu saya masuk sini tuh malah suka dengan cerita-cerita alumni ya. Gitu. Karena cerita-cerita alumni yang para founder-founder ini dia emang dengar-dengarnya itu ya memang awal mulanya itu emang perkumpulan nih menteng, tempatnya mewah tapi nggak ada masjidnya tadinya gitu, nggak ada perkumpulan itu. Akhirnya dia berkumpul terus tiba-tiba ya ada masjid di situ ya, akhirnya ngumpul di situ semua. Oke. Gitu. Mas Akis sendiri ini apa motivasinya nih yang bisa mendaftarkan diri ke Rizka nih, motivasinya kerja masjid? Kalau dari cerita-cerita sebelumnya ya memang waktu itu kan saya tuh masuk Rizka itu 2019. Akhirnya kayak terpacu untuk kerja gini-gini doang nih gitu. Jadi bangun tidur, kerja, terus pulang lagi, terus kuliah, pulang lagi gitu-gitu aja. Akhirnya terbesitlah hati saya tuh untuk coba singgah di Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Tadinya hanya duduk-duduk aja, hanya sholat aja di situ kan, hanya sholat-sholat aja. Akhirnya dari sholat-sholat itu ternyata di masjid ini ada kegiatan ya gitu, ada kegiatan remajanya dan cukup aktif gitu, dan dilihat pun juga sepertinya seru untuk berkegiatan di situ. Tapi awal itu adalah keminderan kan, karena saya nggak punya basic agama gitu, nggak punya basic pesantren dan segala macamnya. Terus akhirnya coba cari tahu, ternyata Rizka ini cocok dengan saya karena cara mainnya Rizka ini pun juga nggak terlalu saklek kuat gitu dengan keagamaannya. Gitu. Artinya menengah lah. Iya, menengah. Ibaratnya kalau sebutan orang-orang kayak Ustadz itu dia mainannya itu, Bang. Jadi kalau di perkumpulan organisasi remaja itu ada sebutannya ring-ring dakwah gitu. Ring-ring dakwah. Nah, Rizka itu di ring 3. Ring 3 itu ring yang dia itu target dakwahnya itu orang-orang yang hanya menjalankan kewajibannya saja gitu. Misalnya ya sholat aja gitu. Itu di target untuk diedukasi sama Rizka. Iya, nah saya banget gitu. Akhirnya saya datang dan tertarik masuk ya, betul dengan apa yang saya pelajarin di dalam sini pun juga ternyata nggak sesaklek yang organisasi yang agama ada ya gitu ya. Kuat gitu. Oke. Tagline Rizka adalah muda, gaul, berkarya ya. Betul. Itu gimana? Bisa jelasin, Mas Akis? Iya, karena muda gaul berkarya itu jadi batasan kita masuk Rizka itu ada umurnya, Bang. Jadi kita itu dipatok umur boleh daftar di Rizka itu sampai 25. Tadinya 28 kan. 28 akhirnya dikecilin lagi jadi 25. Jadi batasannya itu dari 12 sampai 25. Gitu. Jadinya mungkin remajanya itu ngambilnya dari situ. Tapi masih ada beberapa kelas yang memperbolehkan untuk di umur 28. Itu terkait mudanya ya? Mudanya. Gaulnya itu ya cara dakwanya kita gitu, Bang. Dakwanya kita tuh kalau dilihat dari struktur kita itu ada bidang 1 dan bidang 2, Bang. Baik. Jadi bidang satunya itu adalah bidang pendidikan basic agama kita. Misalnya kayak belajar ilmu-ilmu dasar tentang Islam, itu adanya di bidang 1. Tapi kita juga punya bidang 2. Bidang 2 itu bidang minat dan bakat. Jadi di minat bakat inilah kayak kreativitas kita itu tersalurkan di bidang 2 ini. Misalnya di bidang 2 ini adalah bidang olahraga.
Jadi alhamdulillah sekarang Rizka ada lapangan Masjid Agung Sunda Kelapa ada lapangan basket. Jadi kita ada jadwal main basketnya, ada main futsalnya, ada bulu tangkisnya, terus ada juga mini soccer. Kita juga ada jadwal mini soccer setiap sebulan sekali gitu. Oke, berarti artinya gaulnya di situ ya. Iya. Apa namanya, mempelajari ilmu agama ya. Terus juga kan kemarin kan alhamdulillah di Tahib kita pun juga kita mengadakan kegiatan yang di luar kegiatan mungkin keagamaan lah ya. Tiba-tiba Masjid Agung Sunda Kelapa ini menciptakan fun run gitu. Oke, itu kita skip dulu nanti kita bahas di yang nanti. Ya. Berarti kalau saya mau bertanya tentang tadi tagline Rizka, berarti kan ada gaulnya di situ. Nah, sementara di luar sana mungkin ada sebagian besar remaja-remaja atau muda-mudi yang beranggapan jadi remaja masjid tuh ya itu nggak gaul. Iya. Kan? Artinya itu sudah terbantahkan ya dengan di kita. aktivitas-aktivitas yang ada di Rizka ya. Iya, betul. Berarti salah lah orang, karena artinya ada dari sisi agama, tapi dari sisi untuk mewadahi minat bakat pemuda-mudi pun ada ya. Ada banget ya. Kita juga kalau jadi di bidang 2 ini kita pun juga ada kelas namanya kelas Polaris, Bang. Itu kelas vokal. Jadi kita belajar nyanyi di situ juga ada gitu, belajar nyanyi. Terus juga ada kelas namanya kelas dulu pernah ada fotografer, sinematografi. Kita pernah ada di bidang 2 ini. Belajar bagaimana bikin podcast gini pun juga kita ada. Dan kalau lihat di YouTube-nya Rizka pun kita juga punya podcast Rizka. Gitu. Ini, kemudian saya dengar nih Rizka apa ya? Jadi barometer gitu untuk remaja masjid. Dan pernah saya baca juga gitu bahwa adalah beberapa dari provinsi lain gitu apa ya, semacam studi banding gitu. Ya, betul. Bisa dijelasin tuh? Iya, jadi alhamdulillah memang sebelumnya itu Rizka lagi apalagi sesudah COVID selesai ya, itu saat kemarin saya baru menjabat aja 1 bulan itu sekitaran 12-an remaja masjid dari kota lain datang ke kita untuk belajar studi banding. Biasanya tuh paling sering itu dari daerah Banten datang ke kita belajar gimana sih caranya membangun kegiatan masjid gitu, Bang. Barometernya tuh di sektor remajanya ya. Di sektor remajanya. Oke, Mas Hafiz, sekarang kan nih kita udah masuk bulan Ramadan nih ya. Dan biasanya remaja masjid pasti banyak kegiatannya. Oke. Itu Rizka punya kegiatan apa aja nih? Di Rizka bisa dijelasin? Bismillah. Jadi alhamdulillah kita kemarin itu biasanya tuh dari DKM Masjid itu menyerahkan kegiatan-kegiatan yang euforia Ramadan itu ke remajanya kan. Nah, alhamdulillah kita diamanahkan untuk memegang jadi aku runtutin dulu. Jadi kita tuh punya kegiatan kalau di Ramadan itu kita tuh punya kegiatan program namanya RBR. Ramadan bersama Rizka. Ramadan menurut ya. Jadi itu kegiatannya itu ada pra Ramadan dan Ramadan. Nah, pra Ramadannya itu adalah kegiatan tarhib yang tadi. Nah, alhamdulillah udah terlaksana di tanggal 9 Maret dan 10 Maret. Jadi 2 hari, Bang. Di 9 Maretnya itu kita ada kegiatan semacam fun. Kita sebutnya program kita Funorama gitu. Jadi kita have fun menyambut bulan Ramadan, kita buat kegiatan yang ada kompetisinya. Jadi waktu itu kita buat di hari itu 9 Maret. Tarhib ya? Tarhib. Jadi di 9 Maret itu kita susunan acaranya itu ada cerdas cermat di situ, cerdas cermat, terus lomba nasyid, nyanyi lagu Islam, kita bikin panggung di sana di Masjid Agung Sunda Kelapa. Terus malamnya itu kita ada tablik akbar Ustadz Hanan Ataki waktu itu. Jadi itu adalah rangkaian untuk tarhibnya kita dan di tanggal 9. Nah, di tanggal 10-nya 10 Maretnya itu kita mengadakan fun run bertemakan Run for Ramadan, karena kan kita mau
mau mentransfer energi positif lah ya untuk ayo kita udah mau ke bulan Ramadan nih, kita harus kita harus siap-siap lah ya, siap-siap dari jasmani, rohani kan rohaninya udah tuh 9 Maret. Jadi secara jasmani nih akhirnya kita buatlah fun run gitu. Fun run 5 kilo, alhamdulillah kemarin kita melaksanakannya itu terdaftar di kita itu 250 orang. Cukup banyak, cukup banyak, alhamdulillah. Terus itu kan tarhibnya ya? Itu pra-Ramadannya, tarhib. Nah, pas di Ramadannya punya apa nih? Di Ramadannya ini, alhamdulillah kita insya Allah akan mengadakan kegiatan sosial gitu. Biasanya emang di rangkaian RBR kita itu Ramadan bersama Rizka itu kita ada tarhib dan kegiatan sosial. Nah, di Ramadannya itu kita fokus dengan kegiatan sosial. Nama program kita Anjang Sana Sosial. Gitu. Anjang Sana Sosial Rizka. Tuh. Di sosial ini insya Allah kita akan bertamu ke pesantren Fastabikul Khairat di daerah Bekasi, Muara Gembong. Jadi itu sebuah pesantren yang memang untuk ke pesantrennya saja kita harus menyeberangi pantai gitu Bang. Jadi kita naik getek ke arah sana gitu. Dan di pantainya, di pesantrennya ini ternyata kita pas survei itu melihat suatu problem di situ. Jadi kita datang menanyakan nih problemnya apa, apakah kita bisa selesaikan apa tidak gitu. Ternyata problemnya itu adalah masalah kebersihan air. Jadi pesantrennya ini untuk airnya aja pun juga nyarinya ke seberangnya, dia beli kesulitan air bersih ya, kesulitan air bersih, kesulitan air bersih, akhirnya dia beli air untuk ke pesantrennya itu. Tapi untuk wudunya dan segala macamnya ya dirasakan sama teman-teman saya ya, memang airnya nggak enak itu, nggak senormal yang ada di Jakarta. Akhirnya Rizka berinisiatif ya, akhirnya kita berinisiatif untuk mengadakan program filterisasi air di situ, Bang. Jadi kita coba cari gimana nih untuk menyelesaikan masalah ini. Kita coba kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan vendor, dan kerjasama dengan para alumni untuk yuk sama-sama kita menggolkan kegiatan ini, program ini, karena program ini kedepannya itu akan sangat bermanfaat untuk pesantren ini gitu. Jadi permasalahannya itu adalah dia tuh pernah dapat CSR gitu Bang, CSR atau dapat bantuan peternakan Bang, peternakan gitu, hewan, kambing, sapi, tapi lama-kelamaan itu meninggal Bang. Jadi kambingnya itu mati karena kondisi air gitu ya. Permasalahannya di situ. Akhirnya akar permasalahannya dicari dan mendapat solusi menyumbangkan ya filter. Iya, kita menyumbangkan, mewakafkan filterisasi itu. Tapi kan filterisasi ini juga cukup rumit ya, ternyata nggak segampang hanya menyaring aja gitu. Pas saya ikutin juga, ternyata filterisasi rumit juga ya, nggak bisa langsung hari itu beli langsung jadi gitu, nggak bisa gitu. Jadi coba pelan-pelan kita bangun di situ. Dan di tanggal saya agak lupa, di tanggal 12 April 12 apa Sabtu, pokoknya Sabtu di ketiga malam 10 malam terakhir lah kita akan ke sana gitu, untuk memberi alat itu. Terus juga ada kan nggak mungkin kan kita ngasih aja alat itu tanpa dia tuh tahu apa-apa gitu. Biasanya ya itu, karena kan kita muda gaul berkarya, jadi nggak mungkin kita ngasih doang gitu, pasti ada kegiatan-kegiatan seru lainnya. Gitu. Iya. Oke, itu yang terkait dengan sumbangan sosial ya. Iya, betul. Terus, ada lagi untuk sampai akhir Ramadan nanti. Akhir Ramadan, karena itu kegiatannya kita pentokin di 10 malam terakhir itu. Sebelum 10 malam terakhir itu, jadi emang setelah itu pun kita memfokuskan diri untuk berkhidmat di 10 malam terakhir itu. Jadi kegiatan lanjutannya ya kita sama-sama bareng-bareng untuk internalnya Rizka coba mencari
malam 1000 malam itu bang. Oh, 1000 bulan, gitu ya. malam 1000 bulan itu. Jadi kita baik. sama-sama merangkul, kan daripada kita ibadah sendiri tuh susah susah banget kan, makanya kita gunakan organisasi ini untuk coba kita saling colek. Ibaratnya kita jadi keluarga lah di sini, saling colek, saling semangatin. Yuk kejar, bulan Ramadan udah pengen habis, kita kejar di 10 malam terakhir. Baik. Mas Akis, tadi udah dijabarkan panjang lebar ya, kegiatan Rizka, terutama di bulan Ramadan ya. Kebetulan sekarang ini kita alhamdulillah udah lepas dari fase pandemi COVID-19. Terus bisa ceritakan perbedaan di Rizka itu kegiatannya masa COVID dan setelah COVID sekarang, bisa? Ya, jadi Rizka itu paling seru tuh di masa-masa yang nggak COVID sih sebenarnya, karena kan kita bisa nongkrong di masjid kan, gitu. Kita bisa nongkrong di masjid tuh, kalau nongkrong tuh bisa dari pagi sampai sore terus pulang gitu. Jadi sebelumnya itu pas COVID itu emang rata-rata juga ya, bukannya masjid aja gitu, semuanya berefek tentang COVID ini, semua pada diem gitu, pada down, pada nyari caranya masing-masing. Dan alhamdulillah karena kita remaja muda gaul berkarya, jadinya kita nggak bisa diem nih walaupun udah kena COVID kan. Akhirnya waktu itu kita kan jadi Rizka itu kan punya program kelas gitu kan, yang tadi saya bilang bidang 1, bidang 2. Dan bidang satunya itu kelasnya itu akhirnya kita mengadakan secara online gitu bang. Jadi kita tetap buka kelasnya itu online gitu. Jadi kita menyewa Zoom meeting, terus membuat kelas basic agama Islam itu by online gitu. Tetap jalan walaupun dengan online ya. Dengan online kita tetap jalan. Itu berarti itu alhamdulillah banget nih ya, pas sudah COVID nggak ada gitu. Akhirnya Rizka dengan darat lah istilahnya, bisa offline gitu, bergerak secara leluasa ya, untuk sumbangsinya baik ke masyarakat itu atau ke jamaah ya. Betul. Oke, Mas Akis, kalau bicara hobi ini pribadi ini, Mas Akis, apa olahraga atau apa gimana Mas Akis? Hobi ya, kalau disebut hobi, apa ya hobinya ya? Ya kalau anak muda ya olahraga sih ya, masih gitu. Olahraga, masih ya lebih senang ngumpul. Tapi saya punya hobi itu kesukaan dalam desain gitu bang. Jadi kita coba buat kayak gini ngerangkul kayak. Dari hobi itu kadang kan di Rizka itu ada juga yang sehobi, akhirnya kita buat namanya di Rizka itu Rizka Studio gitu. Kita coba belajar beginian, terus belajar bagaimana yang tadinya yang hobi itu saling mengajarkan untuk ngajarin yang lain lah intinya, cara belajar desain, cara belajar itu. Tapi selepas dari itu ya hobi saya ya masih seputar ngulik tentang desain sama ya olahraga anak muda ya. Mas Akis, pasti nih muda-mudi remaja yang tadi sempat saya katakan pengen sekali, saya yakin ada sebagian besar di sana untuk menjadi gabung di menjadi remaja masjid nih. Nah, di Rizka sendiri bisa dijelasin nih cara bergabungnya bagaimana gitu. Silakan Mas. Ya, jadi kita itu ada namanya PAB ya, penerimaan anggota baru Rizka. Penerimaan anggota baru Rizka itu 1 tahun itu kita ada 2 batch. Batch pertama dan batch kedua itu gabungnya itu ada di bidang 1, yaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu kita punya 4 kelas di situ bang. 4 kelas itu adalah SDTNI, studi dasar terpadu nilai Islam, itu basicnya anak remaja gabungnya itu di kelas itu. Jadi umur 18 sampai 25 ada di situ. Itu cowok-cewek ada di situ, Ikhwan Akhwat. Ada lagi keputrian itu namanya Sister Club. Sister Club ini tentang muslimah, jadi hanya akhwat yang boleh ada di situ. Terus ada lagi
SDIS itu studi dasar Islam siswa. Itu adalah bagi sama kayak SDTNI, tapi bedanya ini dari SD sampai SMA. Jadi umurnya itu umur yang sekolah ya, SMP SMA. Ada lagi yang terakhir ini adalah BMAKI, belajar mahir Quran gitu Bang. Jadi untuk cara daftar ke Rizka ini harus masuk ke perkuliahan ini, kelas ini jadi gabung ke kelas ini, coba belajar di dalam situ, ikuti sampai akhirnya nanti kita akan ada ajakan untuk gabung di kepengurusan kita. Tapi untuk penjadwalan pendaftarannya itu stay tune aja di IG kita Rizka Menteng, karena info-info tentang pendaftaran itu akan kita keluarkan di IG kita @Rizka Menteng. Terus kalau batasan umur ada? Itu untuk batasan umur rata-rata yang SDIS itu studi dasar Islam siswa itu batas umurnya itu 12 sampai 17. Jadi SMP, SMA itu boleh gabung juga ke kita. Artinya secara umum itu sampai umur berapa tuh? 28, 30? Sampai 28. 28 dan ada syarat belum menikah. Belum menikah. Siap. Makasih banyak Mas Akis. Sohib Yakpus, itulah informasi yang diberikan Mas Akis. Kalau Sohib Yakpus ada rencana mau bergabung di Remaja Islam Sunda Kelapa Rizka Menteng Jakarta Pusat. Mas Akis, balik lagi ke jati diri ini pada umumnya remaja masjid ya, bahwa ada persepsi yang tadi sempat saya utarakan bahwa remaja masjid nggak gaul gitu, nggak kekinian lah gitu. Saya juga pernah berpikir kayak gitu. Betul kan? Dan bisa dijabarkan untuk semacam menjelaskan kepada orang-orang tua di luar sana, dan bisa mungkin menerangkan juga kepada anak-anak muda di luar sana yang mungkin punya pikiran seperti itu, remaja masjid itu nggak gaul. Bisa dijelaskan bahwa itu terbantahkan, bahwa remaja masjid itu tidak melulu ini gitu loh. Bisa dijelasin ke pihak-pihak mungkin yang orang tuanya pengen banget anaknya gitu, masjid atau apa gitu. Jadi tentang itu ya, itu juga sebenarnya juga misinya dari Rizka itu yang sebelumnya Bang. Kita dari sebelumnya sampai sekarang pun kita tuh niat kita cuma satu, mengajak orang datang ke masjid, main ke masjid aja gitu Bang. Udah lu datang aja main ke masjid udah gitu. Nah, di dalam sini kalau di Masjid Agung Sunda Kelapa ini yang begitu-begitu tuh ternyata pas saya datang ke sini pun, ke Masjid Agung Sunda Kelapa ini, orang-orangnya pun juga anak muda semua dan asik-asik sefrekuensi gitu. Nggak kayak ledek-ledekan pun juga masih ada di situ. Kita masih ledek-ledekan, kita masih bahkan di Masjid Agung di Rizka sendiri pun juga kadang kita kalau lagi gabut gitu, kita kan ada sekretariatan ya gitu. Kita punya sekretariatan di situ, dan kalau emang lagi gabut kita nobar aja udah setel gitu. Kita kan punya fokus. Artinya nobar gitu. Ayolah anak muda yang tadi punya pikiran seperti gabung ke remaja gabung masjid aja. Yang penting coba dulu ke kita, kita seru kok. Kita di sini secara yang saya rindukan dari Masjid Agung Sunda Kelapa ini adalah kekeluargaannya, kerangkulannya itu yang kita kita udah panjang lebar nih Mas Akis. Terakhir kita untuk closing statement gitu, harapan Mas Akis tentang remaja masjid, terutama remaja masjid Sunda Kelapa dan pada umumnya gimana? Ya, jadi harapannya untuk yang lain, untuk terutama untuk kepengurusan yang akan kita bangun ke depan, harapannya adalah ayo kita bangun karya kita gitu. Karya di sini kenapa saya sebutnya karya? Sebenarnya karya ini sama dengan bekal akhirat kita. Siap. Mantap. Jadi ayo kita bangun karya kita, karya dakwah kita. Karya inilah yang akan coba kita nanti sampai di
di Yaumil Akhir ini karya inilah yang akan kita tunjukin itu, dan kita berteman di dunia juga berteman di akhirat nantinya. Baik, mantap Mas Akis. Terima kasih Mas Akis atas kedatangannya di studio J Podcast hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, Sohib Jakpus, tuntas sudah acara edisi J Podcast kali ini dengan menghadirkan Ketua Remaja Islam Sunda Kelapa, dan di edisi bulan Ramadan ini sekali lagi dengan kita berlomba-lomba di bulan yang penuh barokah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu sampai akhir nanti. Dan Sohib Jakpus, terima kasih sudah pantengin terus media-media komunikasi di Jakarta Pusat, seperti di medsosnya dan di websitenya. Terus pantengin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.